Bangkitnya Dataran Hitam Bab 621, Selamat datang di Kota Kering. Memang, lihatlah penghalang yang melindungi area luas ini. Saya belum pernah melihat hal seperti itu di wilayah ini sebelumnya. Penghalang itu tidak mudah atau murah untuk dibangun. Tapi apa yang mereka sembunyikan di sisi lain? Atau lebih tepatnya, dari siapa mereka ingin melindungi diri mereka sendiri? Aku tidak tahu. Tapi wajar jika seseorang berbakat seperti Minos Muda memiliki banyak musuh di jalurnya. Dalam hal ini, tidak aneh kalau dia ingin melindungi dirinya sendiri. Beberapa ular ini berbicara satu sama lain melalui hubungan mental mereka. Sementara itu, 4 individu terlemah dalam kelompok ini, yang berada di antara level 38 dan 39, juga melakukan percakapan mereka sendiri namun fokus pada bagian lain dari tempat ini. Lihatlah manusia-manusia ini. Beberapa dari mereka takut pada kita. Salah satu dari mereka berkomentar puas sambil mengangkat kepalanya lebih tinggi lagi dan menutup matanya seolah sedang tertawa. Namun, salah satu pemuda yang lebih cerdik ini kemudian memberikan komentar yang bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya. Tetapi beberapa dari mereka sepertinya tidak takut pada kita. Ucapnya sambil melihat ke arah beberapa prajurit kuat dari kelompok di sekitar mereka. Wajah yang penuh tekad dan tenang di wajah orang-orang itu tidak luput dari perhatian ular berbulu muda ini. Lihatlah dia. Dia bertindak seolah-olah kami bukan pion bagi pasukan lokal. Mereka yang di sana tentu saja tidak takut pada kita, meskipun para tetua ada bersama kita. Tapi perbedaan antara level kedua tetua kita dan manusia itu setidaknya 10 level. Pada saat yang sama, ketika ular-ular ini berbicara tentang berbagai aspek dari tempat ini. Masing-masing prajurit memiliki pemikirannya sendiri mengenai situasi ini. Tapi tak satu pun dari mereka yang berbicara saat ini, berdiri di sana hanya menjaga lingkungan sekitar, dalam diam. Di saat yang sama, mereka menunggu kedatangan bala bantuan yang datang dari markas. Binatang apa ini? Mengapa mereka tiba-tiba datang ke Kota Kering? Salah satu dari mereka bertanya-tanya dengan ragu ketika keringat menetes di punggungnya. Meneguk, binatang macam apa ini? Mengapa ular ini mempunyai sayap? Bagaimana alam bisa menciptakan makhluk mengerikan seperti itu? Ular ini sangat besar, yang di sana itu ukurannya sama dengan rumah lamaku. Salah satu dari mereka berpikir sambil menatap ular. Level 55 dengan rasa ingin tahu. Kenapa mereka begitu pendiam? Apakah mereka datang ke sini untuk berwisata? Salah satu dari mereka bertanya-tanya ketika dia melihat beberapa binatang ini sepertinya memiliki beban di sekitar tubuh bagian atas mereka. Mereka terlihat sangat damai sambil menikmati berjemur seolah tidak banyak manusia yang mengelilinginya. Sungguh tak terduga bagi orang-orang biasa dari kota ini untuk memahami perilaku damai binatang buas ini. Bagaimanapun, makhluk seperti itu biasanya memiliki naluri dan dapat melakukan apa saja, kapan saja, selama mereka memiliki keinginan untuk melakukannya. Namun beberapa prajurit ini kurang lebih memahami situasi saat ini. Ular-ular di atas tahap kelima itu sama cerdasnya dengan kita. Jadi, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk tetap mengontrol yang lain. Tetapi dari mana mereka mengenal tuan muda itu? Salah satu yang terkuat di sana merenungkan hal ini ketika dia mengingat momen kedatangan makhluk-makhluk ini. Mereka telah menerima peringatan dari sekelompok orang di area sekitar kubah lokal pada saat itu bahwa binatang buas tersebut telah memasuki ruang di bawah pengawasan lokal. Jadi, kelompok ini segera bersiap untuk mengepung ular berbulu saat hendak tiba di gerbang masuk utara tembok setempat. Namun, ketika hal seperti itu terjadi, dan mereka menerima peringatan bahwa mereka sedang menyerang wilayah Kota Kering, tidak ada satupun makhluk yang menunjukkan ketidaksenangan seperti yang diharapkan para prajurit itu. Tidak hanya itu, binatang-binatang ini juga berperilaku damai, dan salah satu dari mereka telah memberitahu pemimpin sersan tersebut bahwa mereka ada di sini untuk mengunjungi Stuart muda. Karena itu, orang yang memimpin tempat ini merasa ragu dari mana monster-monster ini mengenal Minos. Dia tidak tahu tentang pengalaman tak disengaja yang dialami pemimpin mereka selama perjalanan sebelumnya ke Kerajaan Ombak. Dan ini tidaklah aneh. Lagi pula, Minos tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada suku di kawasan hutan kerajaan itu saat ini. Dia sudah harus menangani banyak masalah lokal di Kerajaan Brown. Oleh karena itu, dia tidak menyangka pertemuan sebelumnya dapat berdampak apapun dalam jangka pendek. Dia tahu ular-ular itu dapat merasakan hal-hal tertentu. Meski begitu, dia tidak menyangka Virtus akan menganggap serius janji sebelumnya. Sebaliknya, penguasa muda itu tidak menganggap suku tersebut sebagai variabel dalam bisnisnya. Itu karena binatang yang tidak dibatasi biasanya tidak terlibat dalam urusan manusia. Dan karena suku tersebut dipimpin oleh binatang yang kuat, pemuda ini tidak berpikir dia akan memiliki kesempatan untuk menciptakan hubungan yang lebih bermakna. Setidaknya tidak dalam jangka pendek. Untuk semua itu, dia tidak repot-repot menyampaikan informasi bahwa mungkin beberapa dari makhluk itu akan datang ke Kota Kering ketika dia mencapai level 50. Dia bahkan telah meminta salah satu prajuritnya untuk mencatat informasi bahwa sekelompok ular berbulu tinggal di lembah banjir.
Tapi itu saja, jadi para prajurit ini tidak tahu bahwa mereka akan menerima kunjungan dari binatang buas seperti itu. Bagaimanapun, setelah hampir 20 menit menunggu di tempat itu, ketika keheningan mulai menjadi semakin menakutkan bagi para prajurit yang tidak berpengalaman, gerbang di pintu keluar tembok itu terbuka. Oh, mereka adalah anggota suku ular berbulu itu. Minos berkata sambil melihat ke arah makhluk berukuran besar itu. Ah, kalian membuatku takut. Aku hampir berpikir aku harus bertarung. Minos mengungkapkannya sambil berjalan ke arah tentaranya mengepung ular-ular itu. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang dan binatang di daerah itu menoleh ke arah Minos sambil menghela nafas lega. Beberapa manusia melakukan ini karena ketegangan akhirnya hilang karena mereka tahu bahwa binatang buas itu pun tidak dapat mengancam Minos. Adapun binatang buas, mau tak mau mereka merasa senang karena tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Yang terkuat dari kelompok itu kemudian melihat ke arah Minos dan berkata, Minos muda, seperti yang dijanjikan oleh pemimpin suku, kami datang untuk memberi selamat padamu karena telah mencapai level 50. Oh, kalian tulus, hehe, komentar Minos puas. Dia kemudian melihat 10 ular itu. Ia melihat banyak prajuritnya yang menjaga senjatanya masing-masing. Dia lalu berkata, kamu dapat kembali ke tugas rutinmu. Situasi sudah terkendali. Mereka akan memasuki kubah bersamaku. Ya, Tuan Muda. Beberapa tentara itu berteriak, karena beberapa sudah mulai membuka gerbang besar pintu masuk di sisi utara tembok. Yah, sebelum kita bicara lebih jauh, kenapa kita tidak masuk ke kotaku? Tidak baik bagi kita untuk tinggal di luar sini. Itu mungkin menarik perhatian yang tidak perlu. Oh, yah, kami juga tidak suka menarik perhatian, kata ketua kelompok. Ia kemudian memberi sinyal kepada rekan-rekannya untuk mengikuti di belakang Minos, menuju bagian dalam kubah pertahanan yang cukup besar itu. Saat mereka memasuki tempat itu, Minos berbicara dengan Lak yang lebih tua. Kalian datang ke sini setelah memperhatikan Sprite? Oh, apakah Minos muda tahu tentang itu? Lak bertanya tidak percaya. Menyadari bahwa pemuda ini tidak hanya berbakat tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam tentang mata pelajaran yang tidak biasa. Sprite adalah nama kategori efek cahaya yang dihasilkan oleh pelepasan energi spiritual secara signifikan di dunia spiritual. Hal-hal seperti itu biasanya dapat terjadi dalam jangkauan satu akar spiritual dan merupakan bentuk daya tarik hukum alam tertentu. Dan karena efeknya sangat kompleks, hanya makhluk unik atau tingkat tinggi yang dapat melihatnya. Di sisi lain, karena kondisi ini, tidak banyak orang yang mengetahui tentang efek cahaya semacam ini, bahkan di wilayah terkuat di benua ini. Karena itulah Lak terkejut mendengar pertanyaan Minos. Kurang lebih, ucapnya samar-samar sambil memikirkan hal lain. Yah, sepertinya seperti yang kuduga. Lembah banjir pasti berada di bawah pengaruh akar spiritual dataran hitam. Sepertinya aku harus mencaplok sebagian besar kerajaan ombak ke dalam wilayahku. Dan tepat setelah mereka memasuki area dalam kubah, Minos menoleh ke arah binatang itu dan berkata, baiklah, Penatua Lak, dan kalian semua, selamat datang di kota kering. Bangkitnya dataran hitam bab 622, binatang yang jujur. Oh, beberapa dari ular itu secara bersamaan berkata sambil merasakan sekelilingnya dan melihat ke depan di mana mereka bisa melihat bayangan kota. Saat melakukan hal itu, sebagian besar dari orang-orang tersebut terkejut melihat betapa padatnya energi spiritual di dalam kubah itu. Namun perasaan seperti itu tidak bertahan lama. Lagi pula, mereka sudah punya ekspektasi bagus karena Minos. Oleh karena itu, pendapat mereka mengenai kota kering tidak jauh berbeda, dan mereka menjunjung tinggi tempat ini. Tetapi meskipun tempat ini lebih baik daripada bagian luarnya, masih banyak daratan tanpa kehidupan di area ini. Jadi, salah satu ular di tingkat kelima berkata sambil melihat ke tanah di bawah tubuhnya dan sekitarnya. Di bagian yang paling dekat dengan sisi utara tembok, bukankah Minos muda berencana menanam tanaman untuk membuat tempat ini lebih menyenangkan? Orang lain bertanya. Mendengar komentar tersebut, Minos terus berjalan menuju kota hingga dia mulai menjawab pertanyaan mereka. Nah, di kota saya, kami memiliki beberapa kawasan hijau. Adapun kawasan kosong yang Anda lihat ini, saya berencana untuk mengisi semuanya dengan pembangunan dalam beberapa bulan atau tahun mendatang. Jadi, tidak ada gunanya mengubah bagian ini menjadi lahan hijau, hutan buatan. Begitulah. Yah, itu masuk akal. Manusia suka tinggal di tempat yang padat penduduk, di mana terdapat lebih banyak layanan. Lak berkomentar ketika dia memahami alasan Minos memiliki rencana seperti itu. Bagi mereka, makhluk spiritual, mereka tidak menyukai gagasan tinggal di tempat yang penuh dengan bangunan dan sedikit tumbuh-tumbuhan. Sebaliknya, mereka lebih menyukai hutan, yang memiliki lebih banyak ruang dan kepadatan makhluk hidup lebih rendah. Minos kemudian melanjutkan, tetapi saya berencana untuk membangun beberapa cagar alam di kota saya. Itu karena saya ingin binatang tingkat tinggi tinggal di sekitar sini, serta sejumlah pembudidaya dan pengunjung lokal dapat menerima akomodasi yang lebih baik secara lokal. Oh,
Menarik sekali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar benda seperti itu tersedia? Luck bertanya sambil melihat ke arah keempat ular muda itu, yang ingin dia tinggalkan di tempat ini di bawah pengawasan Minos. Yah, menurutku ini akan memakan waktu cukup lama. Kota kita masih memiliki populasi yang kecil. Jadi, kita harus berinvestasi pada produksi lokal atau pasukanku. Jika tidak, kita akan kehabisan keamanan atau sumber daya. Oleh karena itu, mungkin diperlukan waktu beberapa tahun sebelum kita bisa membangun tempat seperti itu. Tapi, mengapa ada pertanyaan? Mendengar hal tersebut, Luck tidak butuh waktu lama untuk berbicara. Minos muda, kami datang untuk memberi selamat atas kemajuan Anda dengan membawa beberapa hadiah dan beberapa anggota suku muda kami untuk membantu Anda secara lokal. Jadi, saya sedikit khawatir dengan kondisi setempat. Seringkali, makhluk spiritual jauh lebih tulus daripada manusia. Oleh karena itu, mereka tidak mengalami kesulitan untuk langsung menuju permasalahan utama, berbeda dengan sebagian manusia, yang sering menunda dalam waktu lama sebelum mengungkapkan tujuan mereka. Jadi, Luck tidak keberatan mengatakan hal tersebut bahkan tanpa duduk untuk berbicara dengan Minos. Dia tidak tertarik menghadiri pesta dan menjarah pemuda ini. Ya, dia menghormati makhluk berbakat seperti Minos, tapi dia, seperti kebanyakan binatang buas, lebih menyukai pendekatan kering. Jadi, tidak aneh jika dia tiba di kota kering dan kembali ke lembah banjir hanya dalam 1 hari. Maksud Anda, Minos muda, keempat orang ini adalah beberapa anggota suku kami yang mungkin mencapai tahap kelima dalam beberapa bulan ke depan. Mereka telah menemani kami dalam perjalanan ini untuk tinggal di kota Anda, hidup di bawah komando Anda. Luck berkata dengan sikap puas seolah-olah dia sedang membicarakan hal sehari-hari. Ini, apakah kamu yakin? Aku benar-benar menghargai tawaranmu, karena itu akan membantuku. Tetap saja, aku khawatir kehidupan di kota ini tidak cocok untuk ular berbulu. Tidak ada daerah banjir di sekitar sini, dan kami tidak memiliki struktur yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Minos berkata sambil merasa sedikit terkejut dengan semua ini. Sepertinya suku ini ingin mengambil alih kekuasaanku di masa depan. Atau mereka tidak akan bersedia melakukan hal seperti itu. Mendengar perkataan Minos, tetua perempuan yang berdiri di sana menggelengkan kepalanya sambil tetap menemani pemuda itu dalam perjalanan menuju kawasan perkotaan di tempat ini. Jangan khawatir, Anda hanya perlu memberitahu kami di mana kami dapat membangun cadangan kecil, dan kami akan melakukan semuanya. Biarpun kita membutuhkan bahan, kita bisa membawanya dari luar. Benarkah? Apakah kamu bersedia melakukan semua masalah itu? Minos bertanya sambil melihat ke arah 2 ular raksasa itu. Apa sebenarnya yang kamu harapkan dariku? Hehe, Minos muda benar-benar berterus terang. Aku suka itu, kurangnya berkata dengan puas. Kami tentu ingin menjadi bagian dari wilayah Anda di masa depan dan menikmati keamanan yang pasti dimiliki oleh negara seperti itu. Jadi, kami tidak akan bersikap kejam terhadap pemimpin masa depan wilayah kami hanya karena Anda belum sampai di sana. Seperti yang kuduga, Minos menghela nafas dalam hati. Menyadari bahwa ular-ular ini tidak gagal dalam hal apapun dari apa yang dia ketahui tentang spesies ini melalui ingatan yang ditinggalkan oleh Henricus Longus. Baiklah, kami akan menyelesaikannya dalam beberapa jam ke depan ketika saya memiliki seseorang untuk membantu kami mengenai cagar alam ini. Tapi untuk saat ini, saya akan meminta untuk membawa Anda ke lokasi sementara, dan di sana, seseorang akan membantu Anda tinggal di sekitar. Di sini tanpa menimbulkan masalah. Oke. Tapi sebelum itu, kalian berdua boleh ikut denganku. Minos mulai berbicara, memberi perintah kepada 8 ular itu untuk diantar oleh para prajurit ke daerah di mana biasanya monster terkuat tinggal di kota ini. Putih dan binatang buas dari sebagian besar raja spiritual di kota ini hidup damai di tempat seperti itu, sementara tuan mereka tinggal di kota ini. Dan karena binatang buas dapat berbicara satu sama lain bahkan dalam kasus makhluk yang belum mencapai tahap keempat, itu akan menjadi tempat terbaik bagi ular-ular itu, terutama yang lebih lemah. Di sisi lain, kedua ular yang sudah berada di tahap ke-6 itu tetap bersama Minos, menuju kota kering, sementara kelompok lainnya berputar-putar di luar area yang dibangun itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kepindahanmu ke lembah banjir? Saat itu, kamu baru saja pindah. Aku ingin tahu apakah semuanya berjalan lancar? Setelah mendengar pertanyaan ini, Luck dan rekannya segera memberitahu Minos tentang sejarah terkini suku itu. Setelah kelompok ular pertama tiba di lembah banjir, mereka menetap di kawasan paling tengah hutan itu. Dan dalam beberapa hari, semua ular lain yang masih bepergian ke sana telah tiba di tempat itu. Namun, setelah mereka menetap di kawasan itu, tidak lama kemudian penguasa hutan lainnya menyadari kedatangan mereka. Oleh karena itu, mereka harus melalui beberapa pertempuran hingga akhirnya mendapatkan hak untuk tinggal di kawasan tersebut. Tapi seperti yang diharapkan dari binatang seperti ini, mereka telah memenangkan berbagai pertempuran dan mendapatkan posisi penguasa lembah banjir. Tapi itu tidak aneh. Lagi pula, suku ular berbulu yang dipimpin oleh Virtus memiliki 8 monster di tahap ke-6, yang terkuat di level 58.
Di sisi lain, suku yang sebelumnya memimpin lembah banjir adalah buaya raksasa. Itu adalah perlombaan regional yang ciri utamanya adalah ukuran makhluknya yang panjangnya bisa melebihi 15 meter dan tinggi 3 meter pada etape ke-6. Tapi meski mereka besar, makhluk seperti itu dipimpin oleh binatang buas yang hanya berlevel 56. Jadi, ketika Virtus melawan mantan penguasa hutan itu, dia dengan cepat menaklukkan wilayah itu. Dan bahkan jika pertarungan seperti itu tidak terjadi, Virtus dan sukunya masih bisa mendapatkan rasa hormat dari para monster di wilayah itu dengan relatif mudah. Suku mereka sudah menjadi yang terkuat saat mereka memasuki lembah banjir, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan rasa hormat dari binatang buas di wilayah itu. Bagaimanapun, Minos mempelajari semua ini sambil berjalan bersama dua ular raksasa itu melalui jalan utama kotanya. Dia tidak khawatir akan menakuti warganya dengan kedua makhluk ini, meskipun ada kemungkinan untuk itu. Tapi alasan dia melakukan ini sederhana saja. Hal ini untuk menunjukkan kepada warga setempat bahwa pemerintahannya memiliki kekuasaan yang lebih besar dari yang mereka ketahui, sampai-sampai binatang sekuat itu pun menghormatinya. Oleh karena itu, ia berharap dapat membuat warga sekitar lebih percaya diri terhadap masa depan tempat ini. Jadi, dia bisa segera mengungkapkan masa depan bermasalah yang akan dihadapi kota ini. Tapi ketika dia sedang melakukan ini, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menghalanginya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 623, musuh bersama. Ino, kata Mendi kaget saat melihat Stuart muda dan kedua ular itu lewat di jalan yang sama dengan kelompoknya. Mendi dan kelompoknya dengan cepat melakukan perjalanan dari posisi sebelumnya ke kota kering, bahkan telah memasuki kawasan lindung kubah dengan cukup mudah. Tapi ini sudah diduga. Lagi pula, Mendi sudah mengunjungi kota ini beberapa minggu yang lalu dan memiliki barang yang bisa digunakan untuk memasuki wilayah ini dengan lebih mudah. Jadi, dia dan kelompoknya tidak mengalami kesulitan untuk mencapai titik ini, di mana saat ini, mereka sedang menuju rumah pemerintah setempat untuk mengunjungi Stuart muda. Namun saat mereka melakukannya, kelompok ini tiba-tiba menyadari adanya gangguan di jalan yang mereka lewati, saat Minos dan kedua monster tersebut menarik perhatian orang-orang di sekitar. Pokoknya, setelah mendengar namanya dipanggil dengan suara merdu Mendi, Minos langsung menoleh ke arahnya. Di saat yang sama, kedua ular raksasa itu menghentikan gerakannya di tengah jalan itu dan kemudian melihat ke bawah, di mana mereka bisa melihat sekelompok 5 manusia. Dari 5 orang tersebut, terdapat 4 raja spiritual dan 1 jenderal spiritual. Mendi yang berada di level 50, Vivian, level 49, Grace, level 50, dan kedua pengawalnya, di level 51 dan 52. Wilayah Minos muda sudah memiliki begitu banyak pakar regional. Salah satu dari dua ular mengomentari hubungan mentalnya dengan pasangannya sambil menutup matanya dengan kepuasan. Keduanya jelas sudah merasakan aura beberapa raja spiritual di kota ini. Jadi, mereka mengira Minos sangat sukses dalam rencananya. Kalau tidak akan ada banyak ahli di kota seperti ini. Bahkan jika mereka tidak tahu apakah orang-orang ini adalah bawahan Minos. Kedua ular itu sangat menyadari bahwa kehadiran mereka di sini menunjukkan pengaruh Minos. Dan ini juga sangat penting bagi organisasi manapun. Karena itu, mau tidak mau mereka merasa senang dengan pemuda yang ingin diajak menjalin hubungan dengan suku mereka. Dan ketika kedua ular itu berdiri tepat di belakang Minos, pemuda itu segera mengenali orang-orang itu. Mendi, Vivian. Jadi, kamu sudah sampai ya? Iya, kami baru saja sampai di kotamu. Mendi segera menjawabnya sambil menghampiri pemuda itu dan memeluknya. Pada saat yang sama, dia mengatakan beberapa hal kecil kepadanya. Sementara itu, Vivian yang berada tepat di belakang Mendi akhirnya mengenali suara Stuart muda. Jadi itu kamu, saya benar. Orang yang membunuh Kevin Chamber dan melukai saudaraku adalah kamu sepanjang waktu. Di sisi lain, orang lain yang ada di sana dan hanya mengenal Minos dari namanya punya pemikiran lain. Inilah orang yang memberikan botol berisi mata air kehidupan kepada Vivian. Jadi, Grace berpikir dalam hati sambil menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya. Dia akan mati jika bukan karena Stuart muda yang memberikan barang itu kepada Vivian. Oleh karena itu, dia merasakan rasa terima kasih yang mendalam terhadap Minos, dan melihatnya di sini, dia sudah melihatnya dengan baik. Bocah itu monster, kecepatan kultivasi macam apa itu? Dia sudah menjadi raja spiritual. Salah satu pengawal memikirkan hal itu sambil menatap Minos dengan wajah tidak percaya. Tidaklah aneh jika para jenius terhebat di wilayah utara benua tengah mencapai level 50 dengan 10 tahun berkultivasi, yaitu sekitar usia 20 tahun. Namun Minos baru berada di level 39 sekitar 4 tahun yang lalu. Sebaliknya, para jenius regional teratas sudah berada di antara level 42 dan 44 pada saat itu. Jadi, kedua pengawal itu mau tidak mau terkesan dengan level Minos saat ini. Dan mengingat betapa kuatnya dia saat itu. Dia pasti lebih kuat dariku.
Pengawal level 52 itu berpikir sambil mencoba membandingkan dirinya dengan Minos. Di sisi lain, mereka semua, termasuk Mendy, dikejutkan oleh dua monster yang menemani Stuart muda. Mereka semua berasal dari keluarga bangsawan dan tahu betul jenis binatang apa ini. Oleh karena itu, mereka mau tidak mau memperhatikan binatang buas ini, yang memiliki reputasi jarang berinteraksi dengan manusia. Apa yang dilakukan ular berbulu ini dengan Minos? Apakah dia telah menipu mereka? Mendy bertanya-tanya ketika dia selesai berbicara dengan Stuart muda. Senang bertemu denganmu lagi, Minos. Saat itu, kamu belum meninggalkan namamu. Vivian akhirnya mengucapkan sesuatu tepat setelah Mendy menyapa pemuda itu dan melambai ke arah keempat orang itu. Saat itu, tidak ada ruang untuk perkenalan. Dia tersenyum dan menatap Vivian lalu ke wanita di sebelah kenalan lamanya ini. Grace memiliki tinggi sekitar 1,5 meter, dengan ukuran proporsional ideal, penuh, dan pinggang ramping. Pada saat yang sama, rambut coklat keritingnya meningkatkan kecantikannya yang berstandar tinggi. Oleh karena itu, Stuart muda tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya sejenak. Melihat hal tersebut, Vivian segera memperkenalkan kelompoknya, yang kemudian dihadirkan kepada dua ular di belakang Minos. Jadi kamu di sini untuk membuat kesepakatan dengan Minos, ya? Mendy bergumam ketika dia memahami bahwa pengaruh Stuart muda jauh lebih signifikan daripada yang dia kira. Namun saat Mendy memikirkannya, Minos dan Vivian mulai membicarakan hal-hal yang lebih formal secara bersamaan saat kelompok tersebut kembali ke arah rumah pemerintah setempat. Sungguh mengejutkan bahwa kamu dapat meningkatkan levelmu begitu cepat. Saat itu, kamu baru berada di level 42. Ucapnya sambil menatap wajah Minos dengan mantap. Yah, kurasa aku bisa berasumsi bahwa kamu memang memiliki kemampuan seperti yang dikomentari Mendy. Kalau tidak, kota ini tidak akan seperti ini, dan kamu juga tidak akan berada pada level ini sekarang. Katanya sambil melihat ke pinggir jalan yang mereka lewati dengan raut wajah kagum. Tidak pernah, bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun, wanita ini tidak pernah menyangka bahwa akan ada kota yang berkembang dengan baik di tengah dataran hitam yang miskin. Tempat itu terorganisir dan dengan persediaan layanan yang baik. Tapi, tetap saja, populasinya juga tidak sedikit untuk tempat seperti itu. Dan warganya memiliki tingkat budidaya yang tinggi. Sangat tidak biasa bahwa ada begitu banyak raja spiritual dan jenderal spiritual di kota sebesar ini, seperti yang ada di kota kering saat ini. Lagi pula, kebanyakan orang di wilayah ini mengalami kesulitan untuk melewati level 40. Namun, kota ini lebih terlihat seperti markas besar daripada kota regional. Dan dikombinasikan dengan level Minos, wanita ini sadar bahwa informasi ini sudah memberikan banyak bukti yang dia butuhkan. Selain itu, meskipun dia masih akan menyelidiki tempat ini sebelum memutuskan apapun, dia lebih percaya diri dalam berbisnis dengan penguasa setempat. Tentu, hehe, Stuart muda berkomentar sambil memasang ekspresi tenang di wajahnya. Omong-omong, apakah Mendy sudah memberitahumu secara pasti apa yang aku inginkan dengan keluarga Hayes? Dia mengatakan bahwa Anda menginginkan aliansi militer dan Anda dapat membantu kami meningkatkan kekuatan kami. Benar. Seperti yang sudah kamu ketahui, kita memiliki musuh yang sama. Keluarga Chamber. Dia mulai berbicara lebih serius ketika dia melihat rumahnya di ujung jalan yang baru saja mereka masuki. Keluarga seperti itu memiliki hubungan jahat dengan organisasi dunia bawah tanah di wilayah kami, Scourges of the Devil. Pada saat yang sama, mereka mengikuti cita-cita berbahaya bagi stabilitas regional, memperbudak dan menganiaya ribuan orang di wilayah kami. Jadi, untuk melindungi kawasan dan kepentingan kita harus bersatu untuk menghancurkan ancaman ini. Oh, Vivian bertanya dengan puas. Dan aku sudah punya rencana untuk memberikan pukulan fatal pada Chamber. Bangkitnya dataran hitam bab 624, orang bersemangat untuk belajar. Rencana, seperti apa jadinya? Vivian bertanya dengan rasa ingin tahu. Minos lalu menatapnya dan berkata, Yah, aku punya cara untuk mengganggu stabilitas keluarga itu. Dengan melakukan itu, aku akan menciptakan peluang bagi musuh-musuh mereka yang lain untuk menghancurkan mereka. Tapi bagaimanapun, kita bisa membicarakan detailnya setelah kita menyelesaikan kesepakatan. Antara keluargamu dan aku. Bagus. Dia menjawab sambil menatap Minos dengan penuh arti. Dia jelas sangat tertarik untuk menghancurkan keluarga Chamber. Bagaimanapun, organisasi musuh seperti itu telah memberikan kerusakan serius pada keluarga Hayes. Sampai-sampai mereka kehilangan beberapa ahli mereka di atas level 54. Oleh karena itu, Vivian tidak akan melewatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan keberadaan musuh tersebut. Itu sebabnya dia sangat tertarik dengan masalah ini. Tapi ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal seperti itu. Mereka bahkan belum mulai menegosiasikan kemungkinan aliansi antara pasukan Minos dan House Hayes. Jadi, tidak ada cara untuk membicarakan misi masa depan yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan di masa depan. Karena itu, dia tidak melanjutkan topik itu.
Sebaliknya, dia hanya terus mengikuti Minos bersama anggota kelompok lainnya sambil mendengarkan pemuda ini berbicara dengan Mendi dan para ular berbulu itu. Minos, seperti yang kamu lihat, keluargaku telah menerima tawaranmu, dan kami siap menandatangani kontrak jiwa denganmu. Kata Mendi sambil memberi isyarat ke arah Vivian. Bagus. Aku akan segera menandatangani kontrak denganmu. Dia berhenti sebentar dan kemudian menatap matanya. Mereka berada di kota perairan? Ya, seperti yang Anda minta, beberapa tetua keluarga saya pergi ke kota itu untuk menandatangani kontrak dengan Nona Eda. Setelah itu, ayah saya dan tetua tertinggi harus mengunjungi kota itu dalam beberapa hari ke depan untuk menunggu Anda. Baiklah, kalau mereka sampai di tempat itu, aku akan segera berangkat ke sana bersamamu. Ucapnya puas sambil memikirkan hal lain yang berkaitan dengan hal itu. Baiklah, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa perkembangan Eda. Lalu, setelah itu, saat Elena kembali dari Pulau Batu, aku akan membiarkan mereka berganti posisi selama beberapa minggu. Setelah memikirkan hal itu sejenak, Minos mengesampingkan masalah itu. Dia kemudian melihat ke arah kedua ular itu, yang mengikuti sepanjang jalan itu. Tetua Lak dan Gaia, mengenai masalah sebelumnya, aku khawatir kita harus bernegosiasi lagi. Mendengar ini, Lak menggelengkan kepalanya setuju. Hehe, kami mengharapkan itu. Tapi, Minos muda, kamu bisa memberitahu kami secara langsung apa yang kamu inginkan dari kami. Selama itu sesuai kemampuan kami, Virtus tua dan para tetua lainnya mungkin akan menerimanya. Begitukah? Lalu, Minos hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba Elliot dan istrinya muncul di depan rumah pemerintah setempat seolah sedang mencari sesuatu. Itu benar, anak itu tidak berbohong, Elliot berkata dengan nada bersemangat ketika dia melihat kedua ular yang bersama kelompok Minos. Beberapa saat yang lalu, mereka sedang berjalan-jalan di kota kering dan tiba-tiba mendengar percakapan sekelompok anak-anak. Dan setelah membayar sejumlah kristal, keduanya menemukan bahwa sekelompok ular bersayap telah tiba di kota ini. Setelah mendengar ini, mereka berdua segera bergegas menuju mansion, di mana mereka pikir mereka akan memiliki kesempatan lebih baik untuk mendengar tentang hal ini. Bagaimanapun, kota ini sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan menantu mereka, jadi Minos pasti tahu sesuatu. Adapun mengapa mereka senang melihat ular-ular ini karena mereka berdua adalah penggemar berat binatang langka. Dan karena ular berbulu bukanlah ular yang paling mudah ditemukan. Tentu saja mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dua ular berbulu yang sudah berada pada tahap ke-6 budidaya, Nicole berkomentar kepada suaminya sambil melihat kedua binatang yang memiliki sisik dan sayap berwarna-warni di dekat kepala mereka. Kedua ular itu mengeluarkan suara saat mereka melihat ke arah dua manusia yang sedang menatap mereka. Manusia, tahukah kamu bahwa menatap itu tidak sopan? Penatua Lak bertanya ketika dia merasa bahwa salah satu dari manusia itu sedikit lebih kuat darinya. Kurangnya, itu adalah orang tua dari manusia yang kawin dengan Minos muda. Kata ular lainnya, menggunakan saluran komunikasi mental mereka. Oh, Lak kemudian mendekatkan kepalanya yang besar ke Nicole dan Elliot dan mencium bau kedua manusia itu. Benar, baunya mirip. Baiklah, aku akan memaafkan rasa tidak hormatmu kali ini, manusia. Lak berkomentar, merilekskan tubuh besarnya dan menundukkan kepalanya. Sementara itu, orang-orang dalam kelompok tersebut mengamati dengan seksama interaksi keempat individu tersebut. Nicole dan Elliot tampak seperti dua anak muda yang mengunjungi kebun binatang, sementara Lak tampak seperti orang tua yang hendak menguliahi dua juniornya. Tapi tidak terjadi apa-apa ketika ular itu menurunkan nada suaranya, dan kedua belah pihak mulai berkomunikasi secara aktif. Sementara itu, Minos yang disela sedikit terkejut dengan reaksi mertuanya karena dia tidak tahu kalau keduanya adalah orang seperti itu. Ah, sepertinya aku diabaikan. Dia menutup matanya sambil tersenyum, menyadari bahwa Elliot dan Nicole sudah menghibur kedua ular yang dia ajak bicara tadi. Yah, tapi ini lebih baik. Setidaknya aku bisa berbicara dengan satu orang pada satu waktu. Dia menghela nafas sebelum membuka matanya dan mengangguk ke arah kelompok Vivian. Ayo, cari tempat untuk membicarakan kesepakatan ini. Baiklah, setelah beberapa saat, Ibu Elliot dan Abi berbicara dengan dua binatang buas di belakang rumah Minos, di taman sekitar sana. Mereka sangat tertarik dengan sejarah suku mereka dan beberapa pengalaman binatang tersebut. Keduanya telah melakukan perjalanan ke seluruh wilayah utara benua tengah dan bertemu dengan sebagian besar ras hewan lokal. Selain itu, mereka telah belajar sedikit tentang sejarah beberapa suku daerah pada kesempatan tersebut melalui percakapan dengan ahli tingkat tinggi seperti kedua ular tersebut. Binatang buas, secara umum, akan merasa lebih sulit untuk mencatat ingatan dan pengetahuan mereka, untuk mewariskannya kepada generasi mendatang. Namun, meski mempertimbangkan kelemahan ini, mereka memiliki lebih banyak pengetahuan tentang masa lalu daripada manusia. Hal ini karena bahkan binatang dari garis keturunan terburuk atau garis keturunan paling najis pun masih memiliki harapan hidup lebih lama daripada manusia.
Yang paling rendah hati di antara mereka bisa hidup 2 kali lebih lama dari manusia pada tahap budidaya yang sama. Sedangkan yang paling mengesankan bisa hidup hingga 5 kali lebih lama. Oleh karena itu, meskipun manusia pada tahap ke-6 dapat hidup paling lama 1650 tahun. Binatang dengan garis keturunan murni dan berpangkat tinggi pada tahap budidaya yang sama dapat hidup lebih dari 8.000 tahun. Jadi, meskipun terdapat kesulitan dalam menyimpan data sejarah untuk generasi mendatang, hewan-hewan ini memiliki pengetahuan yang bahkan lebih tua dibandingkan manusia di wilayah ini. Elder Luck, maafkan gangguan saya, tapi saya selalu punya pertanyaan tentang ras Anda. Kemudian, Elliot mulai berbicara tentang poin utama mengenai ular berbulu yang tidak dia mengerti. Oh, aku mengetahui bahwa ular berbulu berasal dari benua binatang, tapi apa yang aku tidak mengerti adalah mengapa cabang dari kelompok itu datang ke benua tengah. Khususnya wilayah sederhana kita. Tahukah kamu tentang ini? Luck kemudian menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Saya juga tidak tahu mengapa kami datang ke sini dan tidak pernah kembali ke tanah air kami. Saat itu, saya yakin nenek moyang pertama yang datang ke benua ini sangat kuat dan berbakat. Jadi, mereka seharusnya bisa kembali jika mereka mau. Gaia kemudian melengkapi. Tapi sayangnya, kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami hanya memahami beberapa hal tentang apa yang terjadi dalam 500.000 tahun terakhir. Di luar itu, kami tidak mengetahui apapun selain fakta bahwa kami berasal dari benua binatang. Oh, sayang sekali, gumam Nicole dengan suara rendah. Tetapi bagaimana kamu mengetahui hal itu? Gaia segera menjawab. Selama bertahun-tahun suku kami tinggal di benua ini, beberapa nenek moyang kami memiliki kesempatan untuk bertemu dengan beberapa binatang buas dari benua itu. Beberapa dari mereka bahkan tahu sedikit tentang sejarah kita. Gaia benar. Tapi sayang sekali sebagian besar monster yang membantu kita dibunuh karena melanggar fakta jiwa dengan tuan mereka. Jika bukan karena hukuman kilat, kita mungkin tahu lebih banyak tentang kebenarannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 625, apakah kamu merasa marah padaku? Begitu, Elliot menghela nafas kecewa. Tetapi tahukah Anda seperti apa kehidupan di wilayah kita antara 200 dan 500.000 tahun yang lalu? Selama bertahun-tahun, kita hanya bertemu dengan sedikit makhluk yang mengetahui bagaimana keadaan di benua kita hingga 200.000 tahun yang lalu. Kami cukup beruntung bisa bertemu dengan monyet intan yang bersedia membicarakan informasi seperti itu. Tapi dia tidak tahu tentang periode sebelumnya, komentar Nicole. Oh, monyet intan memberitahumu tentang itu, ya? Ya, saya tidak tahu detail spesifik mengenai wilayah utara benua ini, karena suku saya menghabiskan sebagian besar waktunya di luar wilayah ini. Luck mulai berbicara sambil menggunakan ekornya untuk melemparkan banyak apel ke dalam mulutnya. Tetapi dari apa yang kita ketahui, wilayah ini hampir sama buruknya dengan sekarang. Namun, pada saat itu, jumlah raja spiritual lebih banyak dibandingkan saat ini, dan terdapat lebih banyak ahli yang mendekati level 59. Benarkah itu? Orang tua Abi bertanya secara bersamaan. Ya, itu benar, tapi itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Misalnya, jarang sekali kaisar spiritual datang atau tinggal di wilayah ini. Adapun kemungkinan orang naik ke tahap ini ketika tinggal di sini, kami tidak tahu. Itu karena meskipun orang seperti itu muncul di sekitar sini, mereka mungkin akan segera meninggalkan wilayah tersebut. Jadi, itulah mengapa tidak ada catatan pemimpin daerah pada tahap ke-7. Gaia kemudian melengkapi, tetapi meskipun sumber daya saat itu hampir sama langkanya dengan sekarang, bahkan beberapa individu dengan bakat biru mampu mencapai tahap ke-6. Benar. Hanya dalam 250.000 tahun terakhir orang seperti itu yang maju ke tahap ke-6 menjadi semakin langka. Kurangnya setuju. Bagaimana dengan Dataran Hitam? Dataran Hitam sudah mencapai ketenarannya saat ini. Sementara orang-orang itu membicarakan masa lalu, beberapa waktu berlalu, dan sekarang, Stuart muda telah selesai bernegosiasi dengan Vivian. Minos sempat menawarkan keuntungan serupa dengan yang ia usulkan kepada keluarga Mendi, hanya dengan beberapa batasan. Misalnya, kekuatan di belakang Vivian hanya bisa mengirim setengah dari jumlah orang yang bisa dikirim oleh House Stokes, dengan perjanjian seperti itu. Pada saat yang sama, House Hayes juga perlu meminta para pemimpinnya menandatangani kontrak jiwa, yang akan berlangsung selama 20 tahun. Dengan demikian, mereka akan menjadi sekutu, sama seperti House Miller. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu saling membantu selama periode ini. Selain itu, mereka telah membicarakan berbagai detail teknis, hal-hal yang perlu dibawa Vivian kepada ayahnya untuk dianalisis bersama dengan para tetua House Hayes. Dan jika mereka menyetujui hal tersebut, mereka dapat meresmikan perjanjian ini dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan Minos dengan keluarga Stokes. Bagaimanapun, Minos dan Vivian selesai menegosiasikan perjanjian ini ketika matahari berada di puncaknya. Saat ini, Minos dan kedua wanita itu sedang meninggalkan kantor tempat mereka berada sebelumnya, menuju kediamannya.
Pemuda ini mengundang mereka makan siang untuk melanjutkan pembicaraan karena nanti dia tidak bisa menjamu mereka. Namun selain keduanya, orang lain yang datang bersama Vivian dan pacarnya tidak bersamanya saat ini. Dari orang-orang tersebut, Mendy sudah pergi menemui Miria, bahkan sebelum negosiasi Minos dan Vivian dimulai. Dia sangat dekat dengan Ibu Viola, dan karena itu, dia ingin melihat situasi mantan pengawalnya saat ini. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian itu, dan kini dia mengetahui dari Minos bahwa Miria hampir sembuh total. Karena itu, Mendy tak mau repot-repot melanjutkan aksinya bersama anggota grup lainnya. Di sisi lain, dia akan tetap berada di kota kering sampai ayahnya dan tetua tertinggi keluarga Stokes tiba di kota perairan. Jadi, dia tidak terburu-buru untuk berbicara lebih banyak dengan Minos. Pada saat yang sama, pengawal Vivian dan Grace, yang tidak menemani mereka dalam negosiasi itu, semakin mengenal kota kering. Kelompok ini tidak berniat berlama-lama di sini, karena keluarga di belakang mereka sedang dalam masa gejolak. Mengingat masa sulit yang dialami keluarga mereka dan potensi negosiasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka tidak ingin memakan waktu terlalu lama untuk kembali ke markas. Hasilnya, keduanya telah memanfaatkan kesempatan untuk lebih mengenal kota ini guna memberikan informasi sebanyak mungkin kepada keluarga ketika mereka berangkat dalam 1 atau 2 hari. Jadi, saat ini hanya 2 wanita itu yang menemani Minos. Bagaimana kabar keluargamu? Apakah kamu mendapat banyak tekanan dari keluarga Chamber? Minos bertanya sambil menoleh ke belakang dan melihat kedua wanita itu menemaninya. Dan saat mereka berjalan melewati koridor mansion itu, menuju salah satu lantai atas, Vivian dengan cepat menjawab pertanyaan Stuart muda. Keadaan kita tidak baik, tapi ini bukanlah akhir dari dunia. Untuk saat ini, meskipun keluarga Chamber lebih lemah dari keluarga kami, mereka telah menerima banyak dukungan dari kekuatan lain di luar negara bagian kami. Karena itu, tidak ada pihak yang diuntungkan, dan kita kehilangan kekuatan yang sama, katanya samar-samar, tanpa menyebutkan angka pada Stuart muda. Oh, jadi, begitulah. Yah, tidak akan butuh waktu lama bagi kita untuk berurusan dengan keluarga Chamber. Aku berencana melakukannya dalam 6 bulan ke depan, jadi kamu tidak perlu khawatir itu akan bertahan lebih lama. Dia tahu bahwa keluarga Chamber hanyalah kekuatan tingkat menengah. Tanpa bantuan dari luar, mereka tidak dapat bertahan melawan keluarga tingkat tinggi seperti House Hayes. Tapi jika dia bertindak dengan cara tertentu, dia bisa memberikan pukulan fatal pada organisasi itu di saat tidak banyak sekutu di sekitarnya. Jadi, situasinya dapat dengan cepat berubah begitu dia mempunyai kesempatan untuk menerapkan rencananya. Keluarga Chamber memiliki kemitraan dengan Scourges of the Devil. Tapi apakah organisasi seperti itu akan terus mengirimkan raja spiritual untuk mendukung keluarga bangsawan ini dalam perang ketika pemimpin organisasi ini sudah mati? Mungkin tidak, mereka bahkan mungkin akan membalas dendam jika hubungan antar pihak lebih dalam. Namun, bertindak membabi buta demi kebaikan organisasi yang dekaden tidak masuk akal. Perubahan yang terjadi akan lebih signifikan karena kelompok tersebut akan mundur, untuk sementara waktu, untuk membalas dendam di lain waktu. Dan tentu saja, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak tersebut tidak terlalu dekat dan kelompok pembunuh itu bahkan tidak peduli untuk membalas dendam kepada Chamber. Tapi bagaimanapun juga, Minos sudah berniat menghancurkan Scourge of the Devil di masa depan. Jadi, kemungkinan dia memprovokasi kelompok itu tidak akan ikut campur dalam situasi melawan keluarga Chamber. Kuharap kamu benar. Komentar Vivian dengan nada tanpa kebahagiaan sambil menatap Minos dengan rumit. Wanita ini mempunyai perasaan campur aduk dalam dirinya yang sangat membingungkannya, sampai-sampai dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi Minos. Pemuda ini telah melumpuhkan adik laki-lakinya. Namun di sisi lain, dia telah melakukan tindakan yang mungkin telah menyelamatkan nyawanya sendiri dan, yang lebih penting, nyawa pacarnya, Grace. Dan karena itu, dia merasa sangat bingung. Dia jelas tahu bahwa Minos melakukan ini pada Davy hanya karena pemuda itu cukup bodoh untuk memihak Leroy. Tapi tetap saja, ada sedikit rasa kesal di hatinya karena hal itu. Tapi sekarang, inilah Minos, menawarkan kesepakatan yang bisa menyelamatkan keluarga Hayes dari kehilangan lebih banyak anggota dan bahkan mampu membuat mereka lebih kuat di masa depan. Minos, bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu melakukan itu pada Davy? Kamu tidak terlihat seperti orang yang tidak berperasaan yang menyakiti orang yang tidak bersalah dan bertindak kejam tidak masuk akal. Lalu bagaimana kamu bisa bertindak seperti itu pada Davy? Minos menoleh padanya karena terkejut. Apakah kamu merasa marah padaku karena itu? Bangkitnya Dataran Hitam bab 626, sebuah provokasi. Setelah mendengar pertanyaan Minos, Vivian menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya, Grace melangkah maju dan menjawab pertanyaannya dengan hormat. Bukannya Vivian marah padamu. Dia hanya tidak mengerti kenapa hal itu terjadi pada Davy. Lagi pula, kehilangan lengan adalah hal yang sulit bagi siapapun. Iya, pasti ribet. Minos berbalik dan berjalan kembali menuju kediamannya.
Aku melakukannya karena lebih mudah membunuh Leroy dengan cara itu dibandingkan jika aku berusaha sekuat tenaga hanya untuk membuat Davy kelelahan dan kemudian menghadapi orang itu. Hanya karena lebih mudah? Vivian bertanya dengan kesal. Kakakmu telah membiarkan orang lain memanipulasinya dan bahkan menolak mendengarkan saranku agar dia mundur dari pertarungan. Jadi, dia pantas menerima apa yang terjadi di akhir pertarungan itu. Tapi kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk itu. Aku memberinya pelajaran itu secara gratis. Kata Minos sambil tersenyum sambil menggoda wanita itu. Dia menggoda wanita itu untuk melihat bagaimana reaksinya, tetapi apa yang baru saja dia katakan sebenarnya adalah sebuah kebenaran. Davy telah mengizinkan Leroy memanipulasinya. Namun, pemuda yang dibunuh oleh Minos itu sangat rendah hati dibandingkan dengan puluhan juta orang di Flaming Empire. Dan karena Davy ingin pergi ke kerajaan itu pada saat itu, mengatasi hadiah yang diberikan oleh Minos adalah kesempatan bagus baginya untuk menjadi lebih kuat secara mental. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan berakhir dalam situasi yang lebih buruk. Makanya, hal seperti itu benar-benar bisa dianggap sebagai kesempatan belajar yang diberikan Stuart muda kepada Davy. Karena kesalahan itu sendiri biasanya memberikan kondisi pembelajaran terbaik. Pemuda itu bisa saja memiliki waktu yang lebih damai di Flaming Empire karena hal seperti itu. Tentu saja, hal itu pasti akan menghambatnya pada awalnya karena dia akan berada satu langkah di bawah mereka yang berada pada level yang sama dengannya. Namun, memiliki pola pikir yang benar akan membuatnya lebih bugar, dan dalam jangka panjang, ia mungkin memiliki peluang sukses yang lebih besar. Bagaimanapun, setelah mendengar komentar arogan Minos, wajah Vivian memerah karena marah saat dia maju ke arahnya. Apa katamu? Dia berteriak dengan marah sambil meraih salah satu lengan penguasa itu. Namun, dia bahkan tidak sempat berpikir untuk melakukan hal lain ketika tiba-tiba pacarnya menariknya kembali. Tenanglah, Vivian. Namun Vivian tidak tenang. Sebaliknya, dia menekan rahangnya erat-erat sebelum akhirnya mengacungkannya dengan keras. Minos, aku menantangmu untuk mengatakan itu lagi. Hehe, ngomong-ngomong, saat itu, kakakmu berada di pihak musuhku, dan dia menderita karena memutuskan untuk melindungi Leroy. Apa yang kamu harapkan? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu hendak membunuh musuh dan seorang idiot muncul di jalanmu untuk menghentikanmu? Say, kakakmu beruntung karena aku tidak tertarik padanya, atau dia tidak akan kehilangan satu lengannya saja. Dia berkata dengan serius sambil melihat kembali ke arah mata coklat wanita itu. Mino, tidak peduli kesalahannya, dia adalah saudaraku. Kamu tidak boleh membicarakan dia seperti itu. Ah, Vivian, kamu stres sekali. Bukankah semua ini sudah terjadi? Apa bedanya sekarang? Grace mencoba menenangkannya sambil meremas pinggang wanita yang menatap Minos dengan mantap. Pacarmu benar, Vivian. Kamu tidak perlu ambil pusing dengan masa lalu. Bukankah pada akhirnya kakakmu baik-baik saja? Dia bertanya dengan nada tenang sambil mengabaikan amarah yang sepertinya dialami Vivian saat ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya? Dia pergi ke sekte mana di Flaming Empire? Mendengar hal tersebut dari Minos, Vivian masih mengatupkan giginya sambil mengeluarkan suara dengan mulut tertutup dan menatapnya dengan mantap. Grace kemudian menjawab untuknya. Davy melakukannya dengan relatif baik. Dia sudah berada di level 49 dan akan memiliki kesempatan untuk dipilih sebagai murid salah satu tetua sekte gunung tahun depan. Lumayan. Mungkin dia akan pulih sepenuhnya lebih cepat dari yang kamu kira, Vivian. Apakah kamu tidak senang, Vivian? Dia bertanya dengan sinis sambil menatap mata wanita itu. Menderita. Namun, Minos tidak merasa terganggu dengan hal ini, dia memijat kepala Vivian dan berkata dengan tenang. Ah, jangan khawatir tentang itu. Jika aliansi kita berhasil di masa depan, maka saya akan mengizinkan salah satu dokter saya melakukan perawatannya secara gratis. Bagaimana menurutmu? Dia kemudian terdiam sejenak sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Bagus. Dia berkata dengan nada yang menunjukkan bahwa dia masih tidak bahagia. Tapi dia tidak bodoh untuk melewatkan kesempatan ini. Minos ini orang yang pemberani. Grace berpikir dalam hati sambil memperhatikan bagaimana pemuda itu berbicara kepada Vivian. Grace tahu bahwa Minos mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia juga mengerti bahwa Minos sedang bercanda dengan Vivian. Jadi, dia tidak terlalu marah. Namun bagi Vivian yang sangat dekat dengan masalah tersebut, agak sulit membedakan bahwa ini hanyalah sebuah gurauan untuk mengujinya. Yah, aku senang kamu adalah orang yang bijaksana. Ayo, makanannya seharusnya sudah ada di meja sekarang, dia berkomentar puas, memijat salah satu bahu Vivian dan mengarahkan keduanya ke kediamannya. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Setelah makan siang bersama mereka berdua, Minos berangkat ke kerajaan tata ruang untuk naik kereta, yang biasanya dia lakukan pada jam seperti ini. Adapun mereka berdua, mereka telah meninggalkan kediaman Minos dan menuju jalan-jalan kota kering, di mana mereka bermaksud untuk lebih mengenal tempat ini. Sebelumnya mereka belum mencoba mengenal apapun di sini karena mereka tertarik untuk langsung berbicara dengan Minos begitu sampai di kota ini.
Namun setelah melakukan hal tersebut, mereka tidak bisa lagi mengabaikan rasa penasarannya untuk mengetahui tempat ini. Mereka pasti tahu banyak dari pengawalnya, tapi mengalami sesuatu selalu lebih baik daripada mendengar laporan dari orang lain. Oleh karena itu, mereka akan mengenal sedikit tentang kota kering setidaknya selama 1 atau 2 hari. Setelah ini, mereka akan berangkat menuju markas besar keluarga Hayes di kerajaan Cromwell. Bagaimanapun, saat ini, keduanya sedang lewat di depan menara budidaya setempat, bagian kota di mana terdapat banyak layanan yang sangat penting bagi para petani. Tempat ini sangat bagus. Grace mulai berbicara ketika keduanya melewati rindangnya pepohonan di salah satu sisi jalan yang mereka lalui. Jumlah raja spiritual di sini juga tidak sedikit. Jadi, dengan asumsi bahwa orang-orang ini adalah anggota pasukan Minos, maka dia sudah memiliki jumlah ahli yang hampir sama dengan keluarga bangsawan tingkat menengah. Kalau begitu, membuat kesepakatan dengannya adalah masalah besar bagi keluarga kami. Mungkin itu tindakan yang sangat kami butuhkan. 6. Aku tahu. Vivian berkomentar dengan ekspresi masih sedikit kesal. Dia sudah mendapatkan kembali alasannya dan menyadari bahwa Minos sedang mengujinya. Tapi masih ada sedikit kekesalan di benaknya. Minos itu menjijikkan. Dia menggodaku seperti itu tadi dan kemudian bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Mendengar hal itu, Grace membuang muka sejenak saat mengingat apa yang telah terjadi. Dia bahkan mencoba mengadili kita. Untungnya Vivian terlalu stres untuk menyadarinya. Kalau tidak, dia akan semakin kesal. Namun setelah memikirkannya sebentar, Grace menggelengkan kepalanya dan kembali memperhatikan suara Vivian. Tetapi saya tidak dapat menyangkal bahwa kemitraan dengannya adalah hal yang kami butuhkan. Belum lagi dia sendiri yang seharusnya lebih kuat dari raja spiritual biasa. Jadi, kemungkinan kita akan lebih baik lagi di masa depan ketika dia sudah dewasa sepenuhnya. Baiklah, kurasa sebaiknya kita mencari tahu keduanya untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang mereka temui selama ini. Baiklah, sementara itu, di kerajaan tata ruang, Minos berada di hadapan seluruh prajuritnya yang berada di tempat itu sambil duduk di kursi kayu, dengan seruling di tangannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 627 musik. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Vivian dan Grace, Minos datang langsung ke kerajaan tata ruang untuk melatih dan menyelesaikan beberapa urusannya. Sebelumnya, dia telah melakukan beberapa provokasi kepada wanita muda itu karena ingin mengujinya. Menurut pemuda ini, keluarga Hayes memiliki rasa keadilan yang berlebihan, yang bisa menjadi masalah. Mereka memiliki budaya di mana mereka terus-menerus menempatkan diri mereka pada posisi menghakimi orang lain seolah-olah mereka dipilih oleh otoritas yang lebih tinggi untuk melakukan hal seperti. Dan setelah mendengar cara Vivian menanyakan pertanyaan tentang mengapa dia memotong salah satu lengan Davy, Minos merasa sedikit tidak nyaman dengan hal seperti itu. Lagi pula, tidak banyak yang bisa dinilai mengenai hal itu. Dia melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan, dan dia tidak membutuhkan Vivian untuk menerima apakah itu benar atau tidak. Itu sebabnya dia memprovokasi dia seperti itu dengan mengatakan kebenaran sebenarnya. Itulah caranya memaksakan posisinya pada pihak lain. Caranya memberitahu mereka bahwa dia tidak akan terpengaruh karena mereka yakin mereka memiliki rasa keadilan yang lebih tinggi. Di sisi lain, ini juga menjadi ujian untuk melihat betapa problematisnya keluarga Hayes. Jika Vivian tidak dapat menindaklanjuti negosiasi dengannya hanya karena provokasi tersebut, maka dia mungkin akan memiliki lebih banyak masalah daripada yang bisa diterima oleh keluarga Hayes. Jadi, aliansi seperti itu mungkin tidak akan berhasil. Musuh terburuk masih merupakan musuh internal, dan sekutu yang sulit dapat menguntungkan pihak musuh dalam banyak faktor. Namun Vivian telah lulus ujiannya, dan dia terus percaya bahwa hubungannya dengan keluarga Hayes akan menjadi lebih baik. Dia menelan amarahnya, makan siang dengan orang yang telah membuatnya kesal, dan masih bisa melihat manfaat menjalin hubungan dengannya. Itu adalah bukti bahwa dia tahu bagaimana menghargai hal yang paling penting itu. Terlebih lagi, ini mungkin tidak ada bedanya dengan orang lain di keluarga Hayes. Mereka mempunyai nilai-nilai tersendiri, namun mereka tahu bagaimana bertindak ketika ada peluang. Terlepas dari perbedaan yang mungkin mereka miliki. Itulah yang diinginkan Minos. Pragmatisme, bagaimanapun, Minos telah menyelesaikan latihannya beberapa saat yang lalu. Setelah itu, dia mengumpulkan prajurit elit skuad miliknya untuk mencoba sesuatu yang baru, yang telah dia persiapkan selama beberapa waktu. Setelah maju ke tahap ke-6, dia mempelajari teknik mental yang dapat digunakan dalam pertempuran dan waktu latihan. Dan karena dia akan segera membutuhkan para prajurit ini untuk bertindak demi kebaikan Dataran Hitam. Dia bersiap untuk menggunakan teknik tersebut pada para prajurit ini untuk mempersiapkan mereka menghadapi perang kemerdekaan. Untuk tujuan ini, dia telah mengumpulkan 99 orang di depannya saat dia duduk di kursi kayu. Di sana, Minos sedang memegang seruling serba hitam, yang memiliki beberapa detail perak, tetapi meskipun masih baru, tidak terlihat sesuatu yang istimewa.
Faktanya, artefak ini tidak memiliki rating yang tinggi karena kurangnya item berkualitas tinggi jenis ini di wilayah ini. Namun karena pemuda ini sedang terburu-buru untuk membantu prajuritnya, begitu dia mencapai level 50, dia menggunakan item ini sampai dia bisa mendapatkan yang lebih baik. Akhirnya, ketika mereka melihat Minos memasukkan instrumen itu ke dalam mulutnya, masing-masing prajurit menjadi bersemangat. Itu karena ini adalah pertama kalinya mereka berkesempatan mendengarkan musik spiritual yang dimainkan oleh Raja Spiritual level 50. Jadi, mengingat yang terkuat hanya ada di level 48. Mendengarkan musik yang dimainkan oleh Minos akan bermanfaat bagi semua orang di sana. Minos ingin menggunakan teknik mentalnya untuk memainkan musik untuk para prajurit ini, menggunakan alternatif ini untuk berbagi sebagian pemahamannya tentang hukum alam dengan para prajurit tersebut. Itu tidak sepenuhnya cocok karena teknik para prajurit ini berbeda dari miliknya. Namun, secara umum, beberapa teknik memiliki kesamaan, bahkan mempertimbangkan perbedaan cara menggunakan kekuatan spiritual dan hukum. Misalnya, teknik pergerakan dan pertahanan umumnya memiliki kesamaan yang lebih besar dalam kategorinya masing-masing. Seseorang dapat meningkatkan kecepatan, kelincahan, defleksi. Lainnya dapat meningkatkan daya tahan, generasi, dan sebagainya, faktor-faktor yang tidak akan banyak berbeda terlepas dari kualitas atau jenis tekniknya. Dalam hal ini, jika Minos memainkan musik yang menanamkan pemahamannya mengenai karakteristik ini melalui teknik mentalnya, para prajurit itu bisa mendapatkan keuntungan dari hal seperti itu. Mengetahui hal ini, masing-masing dari 99 orang tersebut sangat bersemangat saat ini. Di sisi lain, Angela yang juga ada di sekitarnya menyaksikan semua itu dengan penuh minat. Sayangnya, dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari musik yang dimainkan oleh Minos karena pengembangan spiritualnya jauh di atas musiknya. Tapi mendengarkan musisi level 50 adalah hal yang langka bahkan untuk dia dan Regina. Oleh karena itu, dia mau tidak mau mengambil kesempatan untuk mendengarkan melodi yang akan dimainkan Minos. Adapun bagaimana Stuart muda mampu melakukan hal seperti itu semata-mata karena kenangan yang ditinggalkan Henricus Longus untuknya. Dewa ini telah belajar memainkan segala jenis alat musik selama umurnya yang panjang. Minos juga mampu melakukan hal yang sama pada saat ini. Meski begitu, Minos memandang orang-orang di depannya sejenak lalu memejamkan mata sambil mendekatkan seruling itu ke mulutnya. Sebagian besar prajurit ini berada di sekitar level 45, jadi jika aku menggunakan mimpi tak terbatas, paling banyak aku bisa membuat 8 prajurit ini menjadi ilusi. Namun, karena aku tidak perlu menggunakan teknik mental pada mereka masing-masing saat memainkan sebuah lagu, aku akan bisa membantu mereka semua sekaligus. Jadi, pikirnya, sambil merenungkan kemampuan tekniknya dan apa yang ingin dia lakukan. Mimpi tak terbatas memiliki batasan jumlah orang pada efek utamanya, yaitu ilusi yang dikendalikan oleh penggunanya, seperti yang dialami Abi. Namun, dalam sebuah melodi, cara penggunaan teknik mental sangat berbeda dan tidak perlu membawa pendengarnya ke dalam mimpi seperti itu. Sebaliknya, teknik seperti itu hanya sedikit mempengaruhi kekuatan mental orang yang mendengarkan notasi musik yang dimainkan oleh musisi tersebut. Jadi, batasan teknik mental Minos tidak berlaku untuk situasi ini, dan dengan pemikiran tersebut, Stuart muda tidak butuh waktu lama untuk meletakkan jari-jarinya pada posisi yang benar hingga akhirnya ia mengedarkan teknik mentalnya. Segera setelah melakukan hal itu, meskipun matanya tertutup, pupil mata pemuda ini menjadi berwarna. Sebaliknya, energi spiritual mengalir melalui jari-jari dan paru-parunya, memenuhi beberapa pemahamannya. Setelah itu, Stuart muda akhirnya mulai memainkan alat musik tersebut, menyebabkan suara melodi yang mulai ia mainkan menyebar ke seluruh tempat di kerajaan tata ruang itu. Angela memandang Minos dengan kaget, menyadari bahwa dia terlalu meremehkan pemuda ini. Ini luar biasa, meski baru mendengar permulaannya. Saya sudah tahu bahwa pengalamannya dalam dunia musik tidak kalah dengan para pakar regional terhebat. Dan pemahaman yang dimasukkan ke dalam notasi musik itu unik. Bahkan pada levelku, aku masih bisa merasakan sedikit dingin di jiwaku. Dia mempertimbangkan sambil melihat ke arah Minos. Pemuda ini sedang memainkan seruling itu dengan mata tertutup. Pada saat yang sama, gelombang energi berwarna terus-menerus keluar dari jari dan mulutnya, mengikuti instrumen hingga berubah menjadi gelombang. Saat telinga para penggarap itu merasakan suara tersebut, siapapun yang melihat ke arah seruling Minos akan melihat energi spiritual mengkristal di bawah area tempat Minos berada. Dalam bentuk notasi musik. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama bagi masing-masing dari 99 orang tersebut untuk merasakan sensasi yang ditimbulkan oleh melodi yang dimainkan Minos. Masing-masing dari mereka sangat terpengaruh olehnya, dan yang paling lemah di antara mereka adalah yang paling diuntungkan. Tetapi bahkan Viola, yang terkuat di grup, benar-benar tenggelam dalam sensasi unik ini, yang membuat seluruh tubuhnya bergetar dan jiwanya beresonansi dengan not-not musik tersebut. Sementara itu, mereka merasakan perasaan yang berbeda-beda, mulai dari keinginan yang kuat untuk bertarung hingga rasa takut yang akan dirasakan ketika menghadapi serangan musuh yang paling kuat.
Setelah 20 menit, Minos selesai bermain untuk prajurit pasukan elitnya, meninggalkan mereka untuk menyerap apa yang telah mereka pelajari darinya. Hal seperti itu tidak memerlukan banyak waktu setiap hari karena dia lebih besar daripada prajurit itu dan memiliki teknik berkualitas lebih tinggi. Jadi, tidak butuh waktu lama baginya untuk menuju kota kering, tempat dia ingin menyelesaikan masalah tertentu saat ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 628 Keberangkatan. Setelah beberapa jam sejak dia meninggalkan kerajaan tata ruang, Minos sudah berada di kantornya, menerima kunjungan yang seharusnya dilakukan lebih awal hari ini. Sebelumnya, Lee, Allison, dan Peter dijadwalkan meninggalkan kota kering pada hari ini juga. Namun, sejak ular berbulu itu tiba di kota ini selama periode hari ini, Minos tidak memiliki kesempatan untuk berbicara untuk terakhir kalinya dengan ketiganya. Jadi, perjalanan mereka sempat tertunda beberapa jam. Namun hal itu tidak membuat banyak perbedaan bagi mereka. Lagi pula, hanya terlambat beberapa jam dalam perjalanan yang akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Bagaimanapun, saat ini, ketiga orang itu sedang duduk bersebelahan di sofa besar di kantor Minos. Di sisi lain, Stuart muda sedang duduk di depan mereka sambil membicarakan detail terakhir dari misi yang akan menjadi tanggung jawab ketiganya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kamu cari di Asosiasi Penjinak Binatang Kerajaan Salju. Kami masih belum memiliki banyak hewan yang bisa dijinakkan atau dipelihara di kota kami. Tapi dengan peningkatan populasi yang harus dilalui kota ini pada tahun Anda akan pergi, itu akan sedikit berubah. Kami masih tidak akan memiliki banyak binatang yang berasal dari wilayah kami, tapi kami akan memiliki banyak dari mereka yang datang dari luar. Jadi, itu akan menjadi perdagangan baru bagi kota kami. Jadi, jangan kembali ke sini sampai Anda mendapatkan teknik-teknik itu dan beberapa profesional yang berketerampilan tinggi. Minos berkata setelah dia selesai berbicara tentang bagian dari misi kelompok itu. Baiklah, Tuan, kedua pemuda itu setuju secara bersamaan, sementara Peter mengangguk setuju. Lee lalu berkata, serahkan pada kami, Tuan. Kami akan bernegosiasi dengan hati-hati dan menyampaikan kabar baik kepada Anda ketika kami kembali. 6. Itu bagus. Penguasa muda berkomentar dengan penuh penghargaan ketika dia melihat kedua prajurit muda itu. Yah, Lee akan menjadi pemimpin misi, sedangkan Allison di posisi kedua. Oke, selain itu, aku punya kabar baik untukmu. Dia tersenyum dan mengingat apa yang telah dia bicarakan dengan ular berbulu itu. Setelah meninggalkan kerajaan tata ruang, sebelum datang ke kantornya untuk menyelesaikan beberapa masalah dan berbicara dengan ketiganya, Minos sekali lagi bertemu dengan dua ular yang berada di tahap ke-6. Dia telah memberitahu ular-ular itu bahwa dia bersedia menerima kesepakatan dengan suku mereka pada kesempatan seperti itu. Namun sebelum membicarakan poin-poin lebih spesifik dari kesepakatan kedua pihak, dia sempat melontarkan permintaan khusus. Dia tahu bahwa kelompok Lee tidak memiliki binatang yang sesuai dengan kekuatan mereka untuk melakukan perjalanan ke kerajaan salju. Itu karena, meskipun tentara dataran hitam memiliki beberapa ratus monster, hampir semuanya hanyalah makhluk pada tahap ketiga atau keempat. Faktanya, monster di pasukan Minos yang sudah berada di tahap kelima hanya ada 3. Yaitu, Eba, monster Abi, Kila, yang tidak diizinkan pemuda ini meninggalkan kota kering selama 1 jam, dan monster Miria. Selain itu, tidak ada makhluk lain pada tahap kultivasi tersebut. Elena, Ernest, dan Edward, yang berasal dari Pulau Batu, tidak membawa makhluk seperti itu. Adapun Celeste, monsternya telah mati sebelumnya. Adapun Regina, dia memiliki binatang buas pada tahap ini, tetapi makhluk ini ada di Alamanda. Lagi pula, dia dan Angela datang ke kota kering bersama Edward menggunakan White. Sedangkan untuk White, binatang ini bukan dari tentara, dan bahkan jika Minos ingin menggunakannya saat ini, Ruth tidak akan meminjamkannya. Itu karena, pada saat kelompok ini kembali, sudah waktunya dia kembali ke Flaming Empire. Oleh karena itu, akan terlalu berisiko baginya untuk meminjamkan binatang buasnya kepada kelompok itu untuk melakukan perjalanan jauh. Karena semua ini, tentara setempat tidak memiliki tunggangan yang cocok untuk kelompok ini. Dan karena ular-ular itu telah menyampaikan kepada Minos ketertarikan mereka untuk membangun hubungan yang lebih dalam. Penguasa ini mengira dia bisa menggunakan ini untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Pada awalnya, dia mengira ketiganya pergi ke kerajaan salju hanya menggunakan 1 binatang di tahap keempat. Tapi segalanya telah berubah. Tidak lama kemudian dia menghubungi kedua ular itu untuk membicarakan masalah ini. Hasilnya, Minos mendapat persetujuan dari kedua monster itu. Mereka telah sepakat untuk mengirimkan seekor ular bersama kelompok Lee, yang sudah berada pada tahap kelima dan dapat mengangkut ketiga manusia tersebut. Binatang seperti itu bisa terbang, jadi perjalanan kelompok ini bisa lebih lancar, meningkatkan kemungkinan mereka tidak menghadapi terlalu banyak masalah selama mereka bepergian. Mengenai harga layanan ini, kelompok Lee hanya perlu memberi makan binatang itu. Selain itu, satu-satunya tuntutan adalah agar Minos tetap berniat baik untuk menjalin perjanjian jangka panjang dengan suku tersebut.
Karena itu, kamu akan dapat melakukan perjalanan dengan ular yang berada pada tahap kelima itu. Kemudian, Minos selesai menjelaskan keseluruhan situasinya kepada mereka bertiga. Mendengar hal seperti itu, Peter adalah orang pertama yang menanyakan sesuatu. Oh, tapi akankah ular berbulu itu mendengar kita? Maksudku, jika dia adalah monster tentara, aku yakin dia akan mendengarkan kita. Jangan khawatir. Binatang buas yang akan menemanimu sudah mengenalku dan sangat menghormatiku, kata Minos samar-samar, tanpa menjelaskan secara detail tentang binatang buas yang memiliki ekspektasi tinggi padanya. Binatang buas ini tahu bahwa misi untuk menemanimu dalam perjalanan ini adalah permintaanku, dan oleh karena itu, kecuali itu sesuatu yang sangat ekstrim, ia harus menghormati hierarki misinya. Kalau begitu, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Cobalah untuk bergaul dengannya dan ambil kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru. Makhluk spiritual tahu lebih banyak tentang wilayah kita daripada manusia, katanya sambil menatap kedua pemuda itu. Dia tidak tahu banyak tentang masa lalu wilayah utara benua tengah. Artinya, sedikit yang dia ketahui terkait dengan sejarah lebih dari 5 juta tahun yang lalu dan hal-hal yang terjadi dari 100.000 tahun yang lalu hingga sekarang. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki banyak hal untuk dipelajari dari makhluk seperti itu, keduanya tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk bersama seseorang yang memiliki banyak informasi. Pokoknya, kalian berdua bisa melanjutkan. Biarkan aku bicara dengan Peter sebentar. Oke, Tuan. Kedua pemuda itu berkata sambil berdiri dan segera berangkat dari tempat itu. Saat mereka melewati pintu kantor itu, Lee dan Allison segera berjalan menuju koridor di bagian mansion tersebut, di mana tidak ada orang lain yang hadir saat ini. Mereka kemudian bersandar ke dinding, berdampingan satu sama lain, sambil berbicara. Apakah Anda bersemangat? Lee bertanya sambil melihat ke samping ke arah Allison. Mendengar hal ini, wanita muda ini melepaskan tangan laki-laki yang dipegangnya dan kemudian bergumam kepada Lee sambil berdiri berhadapan dengannya. Akhirnya kita. Saat keduanya mengobrol tentang perselingkuhan mereka, Minos dan Peter mengobrol di kantor itu. Peter, tugasmu adalah memastikan kelompok ini kembali dengan selamat. Selain itu, kecuali jika situasinya mengkhawatirkan, kamu harus membiarkan mereka berdua mengambil keputusan sendiri. Saya ingin menggunakan kesempatan ini bagi mereka untuk melatih keterampilan mereka, hal-hal yang akan berguna ketika dataran hitam memiliki lebih banyak kota untuk dikelola. Oh, apakah kamu sudah memikirkan hal itu? Ya. Baiklah, dalam waktu tidak lebih dari 5 tahun, saya berencana untuk memiliki setidaknya 2 kota lain di dataran hitam. Jadi, saya memerlukan sebagian dari prajurit saya untuk dapat melakukan pekerjaan administratif di tempat-tempat itu untuk saya. Jadi begitu, oke, aku tidak akan ikut campur kecuali terpaksa. Dia tidak peduli dengan masalah kepemimpinan ini. Dan karena dia tahu orang-orang itu telah belajar banyak hal dari Minos dan Abi, mereka seharusnya lebih siap daripada dirinya untuk memimpin misi ini. Jadi, dia tidak mau repot dipimpin oleh orang yang lebih lemah dari dirinya. Terakhir, lihat apakah kamu bisa melacak keberadaan Maxwell. Jika kamu menemukannya, kita bisa menggunakan informasi yang dia miliki agar keluarga kerajaan-kerajaan salju memihak kita. Oh, baiklah, aku akan mencarinya. Setelah itu, keduanya mengucapkan selamat tinggal, dan kelompok Lee meninggalkan kota kering, menuju kerajaan salju. Bangkitnya dataran hitam bab 629, Miria kembali berkultivasi. Hari sudah gelap. Minos bergumam pelan sambil meregangkan tubuhnya dan melihat ke balik dinding kaca kantornya. Saat dia melakukannya, dia langsung bisa melihat langit gelap di bawah kota kering dan banyaknya lampu kota, yang sudah menjadi pemandangan indah baginya. Saat dia sedang duduk dengan nyaman di kursi berlengannya, memandangi pemandangan malam di pusat kota ini, pintunya diketuk 2 kali. Setelah itu, Mia memasuki tempat itu. Tuan muda, Miria ada di sini untuk menemui Anda. Oh, minta dia masuk, Mia. Dia berkata sambil berbalik ke sisi pintu itu dan tersenyum. Pengobatan Miria pasti sudah berakhir, dan dia ada di sini untuk menemuiku, seperti yang kutanyakan tadi. Pikirnya, mencoba menebak alasan kunjungan wanita itu. Dia belum pernah datang ke tempat ini sejak dia meninggalkan rumah sakit setempat. Karena itu, Minos tidak bisa membayangkan alasan lain mengapa dia datang menemuinya di tempat ini. Selain fakta bahwa dia mungkin sudah layak untuk berkultivasi. Kamu benar-benar terlihat jauh lebih menarik, komentar Miria setelah memasuki kantor itu dan melihat wajah Stuart muda. Minos baru mencapai tahap ke-6 2 hari yang lalu. Dan karena dia belum melihatnya selama ini, wanita ini hanya mengetahui perubahan yang dialami Stuart muda melalui rumor lokal. Jadi, melihat wajah muda dan tampan dari penguasa ini, dia tidak bisa tidak memujinya. Sayang sekali, saya tidak nyaman melakukan hal-hal tertentu. Kalau tidak, aku akan menghisapnya sampai kering. Jadi, dia berpikir dalam hati, sambil membayangkan hal-hal yang akan dia lakukan dengan pemuda di depannya di masa depan. Miria secara fisik sudah sehat, namun secara mental dia belum bisa menerima dirinya.
Sebelumnya dia adalah dewi bagi banyak pria, cantik dan percaya diri dalam merayu siapapun. Tapi setelah kemunduran yang dia lalui, selain tanda di tubuhnya, dia merasa tidak aman. Oleh karena itu, meski memiliki banyak pengalaman dalam hubungan antara pria dan wanita, ia merasa tidak nyaman untuk mencoba melakukan sesuatu yang bersifat seksual dalam jangka pendek. Dan dengan begitu, dia tidak berpikir untuk mencoba sesuatu dengan Minos saat ini, meskipun dia jelas-jelas ingin menghabiskan sepanjang hari bertukar cairan dengannya. Hehe, terima kasih. Sepertinya kamu juga sudah membaik sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana perasaanmu? Minos berkomentar sambil bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Mirya. Dia kemudian memeluk wanita dewasa ini dan mengarahkannya ke sofa di kantor, di mana dia duduk di sebelahnya. Mirya kemudian mulai berbicara. Saya baik-baik saja. Maksud saya, mengingat semua yang terjadi, saya berada dalam kondisi terbaik yang saya bisa saat ini. Saya telah menyelesaikan perawatan saya dengan ahli racun dan dokter setempat. Dan kecuali Dilian atau Regina naik pangkat, tidak satupun dari mereka akan dapat membantu saya menjadi lebih baik dalam jangka pendek. 6. Begitu. Namun, saya sudah mendapat izin untuk kembali berkultivasi. Dia berkata, sambil sedikit senyum terbentuk di wajahnya. Dan justru karena itu, aku di sini untuk menemuimu hari ini. Tadi hari ini, aku mendaftar ke Tentara Dataran Hitam, dan sekarang aku sudah bisa dianggap sebagai salah satu prajuritmu. Jadi, oleh karena itu, aku datang ke sini untuk menemuimu, seperti yang kamu minta sebelumnya. Hehe, seperti yang kuharapkan. Dia kemudian teringat sesuatu dan menatap wanita ini dengan tenang sebelum akhirnya bertanya. Ngomong-ngomong, Mendi tiba di kota kering lebih awal. Pernahkah kamu melihatnya? Setelah aku membawamu ke suatu tempat, kamu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Mendengar hal tersebut, wanita ini langsung mengangguk kepada Stuart muda saat dia mulai berbicara tentang reuninya dengan wanita muda itu. Ya, tadi hari, saya datang ke sini ketika Mendi mengunjungi saya di kediaman saya. Dan karena saya sudah tahu bahwa saya mungkin akan terlalu sibuk dalam jangka pendek untuk bisa bersama Mendi, saya mengambil kesempatan untuk menghabiskan sore hari berbicara dengannya. Jadi itulah alasan saya baru datang ke sini sekarang. Jadi begitu, tetapi aku terkejut mendengar bahwa keluarga begitu cepat menerima perjanjian denganmu. Dia berkata sambil menatap penuh arti pada pemuda yang berdiri tepat di sampingnya. 6. Tapi itu tidak aneh. Ketegangan regional telah meningkat sejak aku mengambil alih Dataran Hitam. Oleh karena itu, wajar jika kekuatan bangsawan lebih berhati-hati dan bertindak lebih tegas. Ngomong-ngomong, apakah kamu siap? Jika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, aku akan membawamu ke tempat khusus sekarang. Setelah mendengar ini, mata Mirya bersinar dan dia merasa cemas. Dia seharusnya mulai menerima tunjangan dari tentara lokal beberapa bulan lalu. Namun karena semua yang terjadi, hidupnya tertunda. Namun, sekarang tiba saatnya dia mendapatkan apa yang telah dia nantikan selama berbulan-bulan. Dia mengangguk dan tersenyum. Ya, kita bisa pergi kapan saja. Baiklah ayo, dia berkata, hampir bersamaan, ketika dia menyentuh salah satu bahu wanita ini, dan mereka berteleportasi ke kerajaan tata ruang. Setelah beberapa waktu, Mirya akhirnya mempelajari dasar-dasar kerajaan tata ruang dari Minos dan menerima teknik tingkat perak pertama yang akan dia pelajari. Setelah mengetahui dasar-dasar tempat ini, dia jelas terkejut. Tapi setelah mempertimbangkan semua yang dia ketahui tentang Dataran Hitam dan kekuatan mengesankan Stuart muda, tidak butuh waktu lama baginya untuk menerima semuanya. Kultivator adalah makhluk yang beradaptasi dengan sangat cepat, sehingga tidak sulit bagi Mirya untuk segera memahami realitas barunya. Bagaimanapun, setelah keterkejutan awalnya, Minos meminjamkannya perkamen teknik kultivasi khusus, yang dapat membantunya meningkatkan kecepatan kultivasinya. Dan setelah memberitahunya dasar-dasar tempat ini, dia meminta Mirya untuk mempelajari teknik tersebut dan kemudian mengembalikannya padanya. Selain itu, dia telah memberitahu Mirya di mana dia bisa menemukan putrinya, Viola, yang sudah berminggu-minggu tidak dilihat wanita ini. Keduanya memiliki hubungan yang terbilang unik, namun keduanya tetaplah ibu dan anak. Oleh karena itu, mereka berdua peduli satu sama lain dan ingin bertemu satu sama lain jika ada kesempatan. Di sisi lain, karena dia tidak memiliki kesabaran untuk mengajarkan segala sesuatu tentang kerajaan tata ruang kepada setiap orang baru yang datang ke tempat ini. Dia meminta Mirya untuk mengajukan pertanyaannya sendiri kepada Viola. Dengan itu, tidak lama kemudian keduanya berpisah. Minos segera masuk ke dalam rumah danau kerajaan tata ruang itu, di mana dia bermaksud melakukan beberapa persiapan. Sementara itu, Mirya berjalan dengan senyuman di wajahnya menuju tempat di mana dia akan mempelajari dasar-dasar teknik kultivasi tersebut. Sudah waktunya untuk kembali, Mirya berpikir sambil duduk di bantal budidayanya. Setelah itu, dia segera mulai memahami teknik itu. Saat Mirya sedang berkultivasi, Minos dengan cepat mencapai ruang utama rumah danau itu, di mana terdapat banyak barang dari berbagai jenis, barang yang tidak dapat dia gunakan. Namun di antara sekian banyak barang tersebut,
ada beberapa kanvas kain yang ukurannya sebesar jendela bangunan. Namun, tidak ada apapun di kanvas ini kecuali kain putihnya. Minos kemudian mengambil salah satu kanvas tersebut dan menaruhnya di atas dudukan di sana sebelum akhirnya duduk di bangku kayu. Dia kemudian melihat dari satu sisi ke sisi lain dan berpikir, sayangnya, saya tidak dapat melihat gambar-gambar yang dilukis oleh Henricus Longus ini. Atau saya akan mati karena jumlah kekuatan yang tersisa. Tapi sungguh menyenangkan dia meninggalkan beberapa kanvas kosong sehingga aku bisa menggunakannya untuk melukis sendiri beberapa gambar. Bangkitnya Dataran Hitam bab 630, lukisan dan level 55. Setelah mencapai tahap ke-6 dalam kultivasi dan mempelajari teknik tipe mental, tentunya Minos tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjadi seorang pelukis dan musisi. Lagi pula, kedua profesi tersebut tidak mengharuskannya mempelajari teknik tertentu. Hanya teknik tipe mental yang diperlukan. Dan karena dia sudah memiliki teknik ini karena alasan lain. Tidak ada salahnya dia menggunakan potensi penuh dari hal-hal seperti itu. Dia memiliki banyak prajurit dengan talenta rendah. Yaitu orang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami tekniknya masing-masing dibandingkan orang yang lebih berbakat. Namun tidak hanya itu, ketika menggunakan teknik berkualitas lebih tinggi. Orang-orang seperti itu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasainya dibandingkan dengan teknik sebelumnya yang berkualitas lebih rendah. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini berhasil meningkatkan levelnya hingga akhir tahap kultivasinya, bukan berarti mereka dapat mencapai tahap berikutnya dalam waktu singkat. Sebab, tanpa mencapai pemahaman minimum untuk memajukan fase teknik setelah peningkatan tahap kultivasi, orang tersebut akan kehilangan banyak keuntungan jika menyia-nyiakan kesempatan ini. Seperti apa yang akan terjadi pada Minos jika dia tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan penguasaan tekniknya masing-masing sebelum kemajuan sebelumnya. Tekniknya tidak akan meningkat dalam berbagai karakteristik tersebut jika hal ini terjadi. Akibatnya, dia akan jauh lebih lemah dari sekarang, bahkan mengingat peningkatan levelnya. Jadi, untuk membantu prajuritnya yang bertalenta lebih rendah dan mereka yang sebelumnya hanyalah orang biasa yang tidak berperang, Minos akan membantu mereka dengan musik dan seni. Hal pertama lebih mudah dilakukan karena dia hanya membutuhkan alat musik dan penonton yang tidak lebih kuat dari dirinya. Dengan ini, dengan menggunakan alat musik apapun yang pernah digunakan Henricus Longus di masa lalu, dia dapat membantu tentaranya meningkatkan pemahaman mereka tentang beberapa hukum alam. Namun Minos tidak melupakan kemungkinan menjadi seorang pelukis. Lukisan kurang terkenal dibandingkan musik di dunia spiritual karena lebih bersifat individual. Pelukis biasanya melukis lukisan spiritual di tempat yang lebih sepi, terpisah dari orang lain. Nantinya, karya seni tersebut akan ditata di beberapa properti pribadi. Oleh karena itu, penyebaran lukisan kurang luas dibandingkan musik karena kemampuan benda-benda tersebut untuk menjangkau kelompok orang yang lebih besar sangatlah kecil. Namun terlepas dari kelemahannya, lukisan memiliki satu keunggulan dibandingkan musik yang membuat penguasa muda ini tidak meninggalkan gagasan untuk menjadi seorang pelukis. Artinya, barang-barang tersebut memiliki kemungkinan untuk terus digunakan dalam jangka waktu yang lama, bahkan setelah pelukisnya meninggal. Jadi, alih-alih memainkan alat musik untuk prajuritnya terus-menerus saat melukis, Minos bisa meninggalkan benda tersebut di ruangan tertentu di markas. Kemudian, tentaranya dapat memanfaatkannya tanpa diganggu. Namun tentu saja, satu hal tidak menggantikan yang lain, dan memiliki keduanya akan sangat menarik bagi dia dan pasukannya. Keduanya menghasilkan inspirasi yang berbeda, dan setiap orang dapat memiliki efisiensi yang berbeda ketika mencoba meningkatkan pemahaman mereka melalui alternatif tersebut. Dengan cara ini, Minos bersiap untuk mulai melukis lukisan spiritual pertamanya. Meskipun kanvas ini bisa digunakan oleh siapa saja, berapapun levelnya. Hal yang sama tidak berlaku untuk tinta dan bahan lukisan lainnya, pikir Minos sambil mengambil sebuah kotak dari cincin spasialnya. Tentu saja, ia telah memesan tinta yang dapat ia gunakan dalam produksi lukisan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Benda-benda tersebut perlu diproduksi oleh ahli yang memiliki klasifikasi, karena benda-benda tersebut akan menghubungkan kekuatan hukum dan energi spiritual dengan lukisan di atas kanvas. Oleh karena itu, artefak tersebut memiliki tuntutan pada tingkat budidaya penggunanya. Karena itu, Minos tidak dapat menggunakan barang-barang peninggalan Henricus Longus tersebut. Bagaimanapun, setelah selesai mempersiapkan tempat kerjanya dan memikirkan proses yang harus ia ikuti untuk melukis lukisan spiritual, tidak butuh waktu lama bagi Stuart muda untuk mulai melukis kanvas kosong itu. Baiklah, hari ini saya akan mulai dengan dasar-dasar. Dan tak lama kemudian, Stuart muda mulai mengalirkan energi spiritual dan pemahamannya tentang hukum alam ke arah instrumen yang dipegangnya. Hal seperti itu membutuhkan ketelitian dan ketenangan yang tinggi karena melibatkan sesuatu yang belum dia kuasai sepenuhnya. Bagaimanapun, Minos memproduksi barang-barang ini untuk prajurit tahap kelima dan bahkan awal tahap ke-6. Karena itu mirip dengan levelnya, ini tidak mudah baginya, dan dia akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukan ini,
tidak seperti satu lagu pun yang diputar. Tapi ini tidak aneh, artinya, meskipun sebuah lagu hanya dapat memberikan efek ketika dimainkan, lukisan tersebut dapat tetap berfungsi selama ratusan tahun. Oleh karena itu, meskipun dibutuhkan waktu lebih dari 100 jam untuk menghasilkan satu lukisan, Stuart muda tidak menganggap ini sia-sia. Sebaliknya, baginya, ini adalah waktu yang cukup baik, sesuatu yang jika dia menginvestasikan lebih dari 3 jam sehari, dia dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut hanya dalam waktu sebulan. Dan, tentu saja, dia bisa menghasilkan lukisan dalam waktu yang lebih singkat dari itu. Tapi barang-barang seperti itu juga memiliki rating yang lebih rendah. Namun, ia tidak tertarik membuat lukisan untuk generasi muda pada tahap awal kultivasi, yang biasanya tidak mengalami banyak kesulitan untuk maju. Oleh karena itu, dia memulai salah satu dari banyak sesi melukis, sesuatu yang akan terus dia lakukan selama beberapa minggu ke depan hingga dia selesai memproduksi lukisan ini. Dengan cepat, 2 hari penuh berlalu di dataran hitam. Sementara itu, Vivian dan kelompoknya telah meninggalkan kawasan ini dan langsung menuju ke Primrose, markas besar keluarga Hayes. Wanita ini tidak punya banyak hal untuk dilakukan di kota kering setelah berbicara dengan Minos, dan akibatnya, setelah mempelajari dasar-dasar tentang tempat ini, dia tidak lambat untuk pergi. Sementara itu, Mandy masih berada di kota ini karena pemberitahuan kedatangan ayahnya dan sesepuh tertinggi di kota perairan belum juga tiba. Meskipun dia tidak bisa bergaul dan mengobrol dengan 2 kenalan lamanya, Viola dan Miria, dia tidak sepenuhnya bahagia. Bagaimanapun, dia mengerti bahwa keduanya memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Minos. Di sisi lain, dia harus bekerja lebih keras dalam kultivasinya dibandingkan sebelumnya ketika dia baru berada di tahap kelima. Dan terlepas dari itu, dia masih punya waktu untuk melakukan hal-hal acak setiap hari, sesuatu yang cukup membuatnya bosan. Tapi beruntung baginya, Minos merawatnya hampir setiap hari, yang secara signifikan meningkatkan hari-harinya di sini. Meskipun segala sesuatunya berjalan relatif baik di kota kering, Miria sudah terbiasa tinggal di kerajaan tata ruang. Di sana, dia sudah melihat putrinya dan berbicara selama beberapa jam. Namun saat Miria sudah terbiasa tinggal di tempat itu, Celeste bersiap untuk tinggal jauh dari sini pada tahun berikutnya. Itu karena dia akhirnya mencapai level 55 beberapa jam yang lalu. Jadi, dia hanya punya satu hal lagi yang harus dilakukan di tempat ini sebelum Minos akhirnya mengirimnya ke pangkalan Angkatan Laut Black Plain Army. Di mana dia akan berjaga selama 1 tahun berikutnya. Celeste, bagaimana perasaanmu? Pasti luar biasa bagimu bisa membuat terobosan setelah sekian lama. Miria berkomentar penuh apresiasi sambil menatap wanita di depannya. Mendengar ini, Celeste tersenyum puas saat dia merasakan tubuhnya penuh energi. Luar biasa, tetapi sangat disayangkan bahwa saya kehilangan tahun-tahun terbaik dalam kultivasi saya. Jika tidak, saya dapat bersaing dengan para raja spiritual muda dari pasukan. Celeste jelas mengacu pada Elena, Edward, Ernest, dan Eda. Mereka jauh lebih muda darinya dan tentunya akan lebih mudah meningkatkan level pada tahap ke-6. Benar, tapi butuh waktu bagi mereka untuk mencapai levelmu. Miria berkomentar, sebelum berbalik dan berkata, tetapi sekarang kamu harus mengkhawatirkan hal lain. Kamu pikir kamu bisa mengalahkannya?